evaluasi terhadap TNI? Kita akan evaluasi. Evaluasi tadi kan bagian dari evaluasi. Jadi untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya gitu. Untuk terus bersatu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat gitu. Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam 1 tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap itu di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri betul-betul sangat membantu masyarakat kita. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan. Kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun dan sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Kalau untuk penanganan terorisme itu dibahas nggak Mas? TNI terlibat Secara spesifik tidak. Kalau jelang Mas, kalau Ramadan, perpresnya itu sudah ditandatangani atau belum sih Mas? Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Di luar pembahasan Rapimda. Mas, bahas juga nggak sih Mas jelang Ramadan bulan puasa ini juga Mas dari TNI Polri itu tadi tahu rapat? Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan ya. Misalnya dalam hal penanganan kelancaran lalu lintas, di situ juga menjadi domain, menjadi tugas teman-teman dari kepolisian. Oke, terima kasih. Mas, tim reformasi Polri sudah ada kabar belum sih Mas? Kajian dari tim reformasi Polri sejauh ini update bagaimana? Kan Rapim TNI Polri. Tapi soal itu kan Bukan, tidak membahas secara spesifik membahas itu. Polri akan dibawa kementerian kemudian. Dan tidak ada, tadi sudah kami sampaikan tidak ada di dalam pembahasan. Dari istana Mas di Polri ada pandangan? Tidak ada di dalam pembahasan Rapim TNI Polri yang barusan selesai tadi. kalau rencana penambahan alutsista Mas, soal Hari Pers Nasional Mas, ada itu juga sih, ada lamaran khusus dari Presiden. Tentu kami mewakili Presiden, mewakili pemerintah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, yang bertanggung jawab, yang semakin profesional dan bersama-sama mari kita menjadi pilar demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah untuk bekerja keras luar biasa di dalam menyampaikan segala sesuatu, keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoax, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. OJK Mas itu juga OJK kira-kira Di luar Rapim? Ya. Nah, nanti dulu lah kalau di luar Rapim. di luar Rapim. Apa di luar Rapim? Itu aja tadi Mas soal progresnya gimana perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Sedang dibicarakan. Masih dalam dibicarakan itu gimana sih Mas? Didiskusikan. Nanti kira-kira rancangannya aturan mainnya supaya tidak keluar dari tugas pokok TNI itu gimana ya? Ya justru di situ semua saling dilihat kan, yang menjadi tugas pokok, kemudian juga dilihat satu skala, kedua memang mau tidak mau kita menyadari bahwa segala sesuatu berkembang, termasuk dalam hal dunia terorisme itu juga berkembang. Nah, disitulah kemudian dibutuhkan aturan-aturan dan dibutuhkan penanganan-penanganan yang dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan tersebut. Tapi kalau pertimbangannya mengapa diatur dalam perpres tidak di UU TNI itu seperti apa Mas? Ya ini kan masalah teknis ya, karena misalnya undang-undang TNI kan sudah disahkan ya kan, sudah direvisi. Nah kemudian kita melihat bahwa untuk mempercepat proses itu, ini masalah kebutuhan aja, dari kebutuhan barangkali kita akan mengaturnya tidak dimasukkan di dalam undang-undang. Berarti ada target Hotel Sultan yang akan ditekan. Hotel Sultan yang akan ditekan.
bukan ditutup, dialihkan pengelolaannya. Berarti masih bisa beraktivitas sama Masih, dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu lama dengan seluruh karyawan dan pegawai di Tasawuf. Tapi pengalihan udah dikirim surprise untuk pimpinan. Gimana apanya? Gimana? pengelolaan. Pengalihan gimana? Pimpinan mereka udah dikirim belum mas? Untuk surprise pimpinan mereka udah dikirim ke DPR. Surprise? Kayak namanya. Oh belum. Tapi tetap pansel kan mas? Rencananya demikian. Kita lihat ininya ya, waktunya memungkinkan atau tidak. Ini karena kan bicaranya masalah kecepatan ya, tanpa ada juga kewenangan-kewenangan yang dilanggar. Itu kan panselnya juga yang memiliki kewenangan untuk pansil kan juga presiden. Nama-namanya udah ada? Belum ada. Ini kan Bapak Sekali nggak ada yang kan didorong, bilang Mas, bahwa dari istana pemerintah yang mungkin didorong, harus Mas. menjaga belanjanya supaya tidak melanggar defisit fiskal gitu. Jadi investor juga jadi kembali, kalau dari pemerintah apakah akan merubah strategi fiskalnya mungkin jadi lebih efisien atau mungkin belanjanya dikurangi gitu Mas? Ada nggak? Enggak, kan selama ini juga tidak ada yang dilanggar. Batasan defisit juga masih terjaga. Yang penting kita berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kita kuat, sektor real kita genjot, belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kita optimis ini dengan pengelolaan kita. Mengatasi mungkin kekhawatiran para investor dan lembaga rating itu gimana Pak Pras? Apakah lewat komunikasi aja gitu dengan mereka bahwa kita fundamentalnya baik? Oh iya. Komunikasi terus dilaksanakan ya, selain apa yang tadi sudah saya sampaikan kan gitu. Evaluasi terhadap TNI. Akan evaluasi. Evaluasi tadi kan bagian dari evaluasi. Jadi untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya gitu. Untuk terus bersatu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat gitu. Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam 1 tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap itu di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri betul-betul sangat membantu masyarakat kita. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan. Kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun dan sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Kalau untuk penanganan terorisme itu dibahas nggak Mas? TNI terlibat Secara spesifik tidak. Kalau jelang Mas, kalau Ramadan perpresnya itu sudah ditandatangani atau belum sih? Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan teror. Di luar pembahasan Rapimda. Mas bahas juga nggak sih Mas jelang Ramadan bulan puasa ini juga Mas dari TNI Polri itu tadi tahu apa? Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan ya. Misalnya dalam hal penanganan kelancaran lalu lintas, di situ juga menjadi domain, menjadi tugas teman-teman dari kepolisian. Oke, terima kasih. Tim reformasi Polri udah ada kabar belum sih Mas? Kajian dari tim reformasi Polri sejauh ini update bagaimana? Kan Rapim TNI Polri. Tapi soal Nah, itu itu kan di Bukan tidak membahas secara spesifik membahas itu. bahwa Polri akan dibawa kementerian kemudian. Dan tidak ada. Tadi sudah kami sampaikan tidak ada di dalam. Dari istana Mas Polri ada pandangan. Tidak ada di dalam pembahasan Rapim TNI Polri yang barusan selesai tadi. kalau rencana penambahan Oke. alutsista Mas. Mas, soal Hari Pers Nasional Mas, ada itu juga sih, ada lamaran khusus dari Presiden. Tentu kami mewakili Presiden, mewakili pemerintah mengucapkan selamat Hari Pers Nasional dengan harapan dan doa supaya pers kita terus menjadi pers yang maju, yang bertanggung jawab, yang semakin profesional dan bersama-sama mari kita menjadi pilar demi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih kepada seluruh insan pers yang selama ini telah tentu bekerja keras luar biasa di dalam
menyampaikan segala sesuatu, keberhasilan-keberhasilan maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan mari kita memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghindarkan diri dari adanya hoax, adanya disinformasi, adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih. OJK Mas itu juga Di luar OJK di luar Rapim boleh. Di luar Rapim? Ya. Nanti dulu lah kalau di luar Rapim. Di luar Rapim. Apa di luar Rapim? Itu aja tadi Mas soal progresnya gimana Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Sedang dibicarakan. Masih dalam dibicarakan itu gimana sih? Mas? Nanti Didiskusikan. kira-kira rancangannya aturan mainnya supaya tidak keluar dari tugas pokok TNI itu gimana ya? Ya justru di situ semua saling dilihat kan, yang menjadi tugas pokok, kemudian juga dilihat satu skala, kedua memang mau tidak mau kita menyadari bahwa segala sesuatu berkembang, termasuk dalam hal dunia terorisme itu juga berkembang. Nah disitulah kemudian dibutuhkan aturan-aturan dan dibutuhkan penanganan-penanganan yang dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan tersebut. Tapi kalau pertimbangannya mengapa diatur dalam Perpres tidak di UU TNI itu seperti apa? Ya ini kan masalah teknis ya, karena misalnya Undang-Undang TNI kan sudah disahkan ya kan, sudah direvisi. Nah kemudian kita melihat bahwa untuk mempercepat proses itu, ini masalah kebutuhan aja. Dari kebutuhan barangkali kita akan mengaturnya tidak dimasukkan di dalam undang-undang. Berarti ada target hotel sultan yang akan dihabis. Hotel sultan yang akan dihabis. Bukan ditutup, dialihkan pengelolaannya. berarti masih bisa beraktivitas sama Masih, dan kita sudah berkomunikasi beberapa waktu lama dengan seluruh karyawan dan pegawai di Hotel. Tapi pengalihannya gimana? Udah dikirim surprise untuk pimpinan. Gimana apanya? Gimana? Pengelolaan Pengalihan gimana? Pimpinan mereka udah dikirim belum Mas? Tak tahu. Untuk surprise pimpinan mereka udah dikirim ke DPR. Surprise? Nama-namanya. Oh belum. Tapi tetap pansel kan Mas? Rencananya demikian. Kita lihat ininya ya, waktunya memungkinkan atau tidak. Ini karena kan bicaranya masalah kecepatan ya, tanpa ada juga kewenangan-kewenangan yang dilanggar. Itu kan panselnya juga yang memiliki kewenangan untuk membentuk pansel kan juga presiden. Nama-namanya udah ada? Belum ada. Ini kan Bapak bakal nggak ada yang didorong Mas bilang bahwa dari sana pemerintah yang mungkin didorong harus dijaga belanjanya supaya tidak melanggar defisit fiskal gitu. Jadi investor juga jadi kembali, kalau dari pemerintah apakah akan merubah strategi fiskalnya mungkin jadi lebih efisien atau mungkin belanjanya dikurangi gitu Mas? Ada nggak? Enggak, kan selama ini juga tidak ada yang dilanggar gitu. Batasan defisit juga masih terjaga. Yang penting kita berkonsentrasi supaya fundamental ekonomi kita kuat, sektor real kita genjot, belanja pemerintah di awal tahun juga semaksimal mungkin kita dorong. Jadi kita optimis ini dengan pengelolaan kita. Mengatasi mungkin kekhawatiran para investor dan lembaga rating itu gimana Mas? Apakah lewat komunikasi aja gitu dengan mereka bahwa kita fundamentalnya baik atau? Oh iya. Komunikasi terus dilaksanakan ya, selain apa yang tadi sudah saya sampaikan kan gitu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.